Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya di minggu yang kedua ya di bulan Juni ini kita boleh berkumpul semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Pujian terakhir kita sama-sama diingatkan, kita sama-sama mengagungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketulusan kasih Tuhan begitu sempurna, dan di dalam perjalanan kita di tempat ini kita terus diingatkan akan hal itu. Pada sore hari ini kita juga akan kembali diingatkan tentang kasih Tuhan lewat sebuah pembahasan yang berjudul The Seeds and the Ground, ya, benih dan tanah. Ya, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, selama 3 bulan ke depan, ya sekitar 9 minggu, 12 minggu, kita akan sama-sama belajar tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Banyak perumpamaan yang Yesus jelaskan dan kita mau lebih menangkap esensi dari perumpamaan-perumpamaan itu. Salah satu perumpamaan itu adalah bicara tentang benih dan tanah. Kita semua sama-sama tahu ya, ada seorang penabur benih menaburkan benih. Dan benih itu ada yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan, yang penuh dengan aspal gitu ya, yang keras. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Oke, nah kita mau lihat dulu bagian firman Tuhan. Saudara, kita buka Alkitab kita yang ada di tempat ini maupun di rumah, karena saya nggak cantumkan ayatnya di dalam slide. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca secara bergantian. Saya membacakan bagian yang ganjil dan jemaat Tuhan bacakan bagian yang genap. Ya, saya yang ganjil, saudara yang genap, jadi dimulai dari saudara terlebih dahulu, ya. Lukas 8 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Bondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam
ketekunan. Ya, ini bukanlah merupakan kisah yang asing buat kita Bapak Ibu Saudara. Dan pada sore hari ini kita akan bagi pembahasan ini menjadi 3 bagian. Di slide saya tulis, yang pertama kita akan melihat pentingnya firman Allah. Benih itu adalah firman Allah dan benih itu ditabur. Pentingnya firman Allah buat kehidupan kita itu seperti apa. Yang kedua kita akan belajar tentang respon hati terhadap firman Allah. Dan bagian yang ketiga kita akan belajar tentang anugerah Allah bagi kita. Poin yang pertama Bapak Ibu, pentingnya firman Allah bagi kita. Menjadi perenungannya, betulkah firman itu penting bagi kehidupan kita? Atau hanya sekedar formalitas yang harus kita baca sebagai orang Kristen? Pentingkah firman itu? Seberapa penting firman itu di dalam hidup kita? Apakah kita merenungkan firman hanya ketika kita dalam masalah kita baca firman karena di situ ada janji-janji Tuhan? Atau kita membaca firman hanya ketika kita ada waktu luang sebagai bentuk mengisi waktu luang? Atau kita mendengar firman hanya di gereja hari Minggu saja? Karena itu udah sepaket dengan ibadah, kali-kalilah nggak apa-apa dengar firman. Hari ini kita mau lebih jelas tentang pentingnya firman Allah bagi hidup kita. Saya akan mulai pembahasan ini dengan ayat yang tadi kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang ke-10. Lukas 8 ayat yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia. Kepadamu murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kata gini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Wow! Di sini kita mendapati bahwa untuk kita bisa mengerti, bahwa untuk kita bisa memahami firman Tuhan, itu adalah karunia dari Allah. Jadi jangan berpikir bahwa ketika aku duduk ibadah, aku dengar firman, terus aku ngerti tentang firman ini, kita merasa biasa aja. Saya mau katakan, setiap orang yang bisa mengerti firman Tuhan, mereka adalah orang yang diberi karunia oleh Allah. Dan di akhir ayat ini dikatakan apa? Enggak semua orang loh bisa dibawa untuk semakin mengerti firman Tuhan. Nanti kita akan lihat lebih jauh pembahasan ini. Tapi saya mau yakinkan saudara bahwa ketika kita mendengar firman, kita mengerti firman, itu merupakan karunia Allah. Itu merupakan kebaikan Tuhan buat kita. Kenapa? Saya lanjutkan di sini. Setelah Yesus katakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Wow. Ternyata firman itu bukan sekedar tulisan seperti tulisan lain. Ternyata di dalam firman itu ada rahasia kerajaan Allah. Ditulis rahasia kerajaan. Saudara, yang namanya rahasia aja ketika kita mendengar suatu rahasia, kita bisa ngerasa gini, wah, betapa berharganya aku bisa mengetahui rahasia yang tidak semua orang tahu. Dan ini di sini dikatakan rahasia kerajaan. Berarti ini merupakan rahasia yang sangat penting. Di dalam firman Tuhan ada rahasia kerajaan Allah. Apa sih rahasia kerajaan Allah itu? Menarik Bapak Ibu. Kata mengetahui di sini diberi karunia untuk mengetahui. Kata mengetahui di sini itu terjemahan aslinya adalah ginosko. Yang artinya bukan sekedar duduk kita dikasih pelajaran akhirnya kita mengerti dan mengetahui. Tapi ginosko ini berbicara tentang pengetahuan yang timbul dari pengenalan. Pengetahuan yang timbul dari pengenalan. Ya. Di sini banyak orang yang saya kenal udah lama. Salah satunya Pak David. Ya. Saya kenal Pak David udah lama. Pak David kenal saya udah lama. Dari pengenalan saya dengan Pak David, saya bisa tahu makanan kesukaan Pak David itu apa.
Gak semua orang tahu. Bubur Hokkien. Ya, gak semua orang tahu. Tapi ketika saya kenal Pak David, lambat laun saya sampai tahu kesukaannya. Saya sampai tahu sakit di tubuh mananya, bagian tubuh mananya yang mengalami sakit. Kenapa? Karena pengenalan. Inilah yang dinamakan dengan contoh dari Ginosko. Begitu juga tentang kerajaan, rahasia kerajaan Allah, itu kita bisa mengetahuinya karena kita semakin mengenal dan mengenal. Oke? Berarti menunjukkan bahwa rahasia kerajaan Allah ini merupakan pribadi, bukan benda mati. Sesuatu yang bisa kita kenali dengan baik, itu bicara tentang sesuatu yang hidup. Oke? Bicara tentang bertumbuh dalam pengenalan, mengetahui, karena semakin mengenal, itu berbicara tentang interaksi kita dengan sesuatu. Berarti di sini saya meyakinkan bahwa rahasia kerajaan Allah ini bukan benda mati, tapi rahasia kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang hidup. Kita lihat lebih jelas lagi. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9. Apa sih rahasia kerajaan Allah itu yang disingkapkan buat kita? Rahasia kerajaan itu adalah ini. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Paulus katakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yesus katakan rahasia kerajaan Allah. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Wow. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang apa Bapak Ibu? Yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Wow, ternyata rahasia kerajaan Allah ini tidak dikenal, tidak diketahui oleh penguasa dunia, tapi kita bisa mengetahuinya, kita bisa mengenalnya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang saya awal tadi katakan, kita memperoleh karunia? Karena banyak orang yang mencari, banyak orang yang mencoba mengenalnya, tapi nggak bisa. Tapi hari ini kita bisa mengenal. Tapi karunia itu diberikan kepada kita untuk kita mengetahui rahasia kerajaan Allah. Bagian ayat ini yang terakhir kita mau lihat. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati kita, hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow! Ternyata rahasia kerajaan Allah, atau Paulus katakan hikmat Allah, yang tidak dikenal oleh banyak orang penguasa di dunia, itu berbicara tentang pribadi Yesus yang hadir ke dalam dunia. Rahasia kerajaan Allah yang tidak dikenali oleh dunia itu adalah pribadi Yesus. Karena kalau semua dunia mengenalnya, maka Yesus tidak akan disalibkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita mau ingat sedikit bagaimana perjalanan Yesus naik ke atas kayu salib. Kenapa sih Yesus sampai disalib? Karena banyak orang yang benci sama Dia. Banyak orang yang iri sama Dia, ahli Taurat dan orang Farisi. Akhirnya Yesus naik ke atas kayu salib. Pentingnya firman Allah adalah karena firman Allah menuntun kita untuk kita mengenal rahasia kerajaan Allah. Firman Allah menuntun saya dan saudara untuk mengenal, mengalami, bertumbuh dalam pengenalan takkan pribadi Yesus yang dikatakan adalah rahasia kerajaan Allah. Paulus dalam kitab Roma, nanti di rumah boleh dilihat Roma 16. Di dalam kitab, saya lupa satu kitab apa lagi, Paulus juga menyatakan bahwa Yesus ini adalah rahasia yang berabad-abad, Bapak Ibu. Kenapa Paulus katakan Yesus ini adalah rahasia yang berabad-abad? Karena dari dalam kitab Kejadian, dari sejak dunia diciptakan sampai kitab Maleakhi dan 400 tahun ke depan sampai Yesus datang, tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang akan datang. Dan ketika Yesus datang, banyak yang menolak. Karena dalam benak mereka, kalau Yesus datang, Dia adalah Mesias, seharusnya lahirnya di istana. Nanti kita akan lihat lebih jauh.
tujuan firman Allah di slide saya tuliskan Matius 13 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Wow! Ketika kita mengenal rahasia kerajaan Allah, firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Berbahagia karena matamu melihat. Artinya gini loh, mata jasmani kita melihat dan kita bisa percaya, itu adalah karunia. Telinga kita mendengar dan telinga hati kita terbuka, kita menjadi percaya, itu adalah karunia. Banyak orang di zaman dulu lihat Yesus lakukan mujizat tapi nggak mau percaya sama Yesus, betul? Ngeri nggak Bapak Ibu? Banyak orang mendengar hikmat pengajaran Yesus tapi mereka nggak percaya sama Yesus, ngeri kan? Tapi hari ini bersyukur, aduh terima kasih Tuhan. Sekalipun kita nggak lihat Yesus, kita hanya baca lewat firman Tuhan, kita hanya dengar lewat khotbah, tapi karena ada Roh Kudus dalam hati kita bisa percaya rahasia kerajaan Allah. Wow. Sekalipun kita tidak disembuhkan dari sakit penyakit, sekalipun pergumulan begitu hebat menerpa kehidupan kita, tapi lewat pembahasan poin pertama ini, saya mau katakan kita adalah orang-orang berbahagia ketika kita percaya Yesus. Kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah. Wow. Bapak Ibu, gimana rasanya ketika dikasih tahu rahasia Presiden Jokowi? Ya, aku punya rahasia. Pemilu 2024 aku cawe-cawe. Ini yang harus kamu pilih. Rahasia. Gimana perasaannya? Rasanya nih aku nih paling dipercaya sama Pak Presiden. Betul ya? Kalau kita tahu rahasia itu, aduh rasanya indah. Apalagi diberitahu rahasia oleh seseorang yang punya kedudukan yang tinggi. Dan saya dan saudara, kita diberikan karunia untuk kita percaya menikmati rahasia kerajaan Allah. Di slide saya tuliskan gini Bapak Ibu. Firman Allah. Next. Firman Allah merupakan apa? Sarana untuk kita dapat mengenal rahasia kerajaan Allah yang adalah Yesus Kristus. Ini hal yang sangat luar biasa. Maka dari itu, Bapak Ibu, di dalam komunitas kita Jerusalem Community Church, kita terus konsisten mengajarkan firman Tuhan yang berpusat kepada Kristus dan karyanya di dalam hidup kita. Karena ini adalah rahasia kerajaan Allah. Sebelum Yesus datang, gak ada tuh orang yang mau berkorban buat dosa tetangganya. Tapi waktu Yesus datang, bukankah itu yang dia lakukan? Kita rindu lewat komunitas ini, kita terus memperdengarkan firman Allah yang berpusat pada Yesus dan karyanya. Lewat ibadah raya, lewat worship night, lewat visitasi, kunjungan ke rumah jemaat, lewat komsel. Bukankah ini yang selalu kita bahas? Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bosan. Karena inilah yang paling berharga di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Poin yang kedua, kita akan lihat respon hati terhadap firman Allah. Respon hati terhadap rahasia kerajaan Allah itu. Ada 4. Yang pertama, ada orang yang mendengar firman rahasia kerajaan Allah itu dengan sikap hati seperti tanah di pinggir jalan. Tolak, ya, gak mau percaya. Ada orang yang meresponi seperti tanah yang berbatu. Ada orang yang meresponi seperti tanah yang bersemak duri. Ada orang yang meresponi seperti tanah yang subur. Kita akan bahas dengan cepat 4 hal ini. Yang pertama, hati yang seperti tanah di pinggir jalan.
Lukas 8 ayat 5 sampai dan ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata gini tentang tanah di pinggir jalan. Adalah seorang penabur ya, keluar menabur untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Yesus menerjemahkan arti perumpamaan ini di ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengar firman itu, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Wow! Ternyata ada orang yang menolak mentah-mentah dan konsekuensinya jangan main-main. Ketika menolak mentah-mentah, tidak percaya dan tidak diselamatkan. Mengerikan. Siapa sih orang yang memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan ini? Kita lihat. Selain Yesus, ya, ada tokoh-tokoh yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka merasa bahwa mereka paling ngerti firman. Mereka merasa merekalah yang berpegang pada budaya. Mereka merasa merekalah yang berpegang pada 10 hukum Taurat. Mereka merasa bahwa merekalah yang layak untuk diselamatkan karena mereka sudah melakukan firman Tuhan begitu luar biasa. Tapi ketika melihat kehadiran pribadi Yesus, mereka menolak, bahkan mereka menyalibkan Yesus. Matius 13, 14, 15, Yesus menyatakan bahwa sekalipun mereka melihat, tapi mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, tapi hati mereka tidak mendengar. Akhirnya mereka nggak percaya. Bapak Ibu, apa sih yang membuat hati mereka keras? Salah satu yang paling kuat yang membuat hati mereka keras adalah idealisme. Pemikiran mereka. Konsep Mesias di mata mereka gak mungkin datang dari kalangan sekeluarga pasangan suami istri yang adalah tukang kayu. Gak mungkin Yesus adalah Mesias tapi hidupnya jauh dari kenyamanan. Orang-orang ini menolak kebenaran dengan mentah-mentah. Mereka menolak firman Allah dengan sadar dan konsekuensinya adalah mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Banyak ya orang yang datang ke gereja, duduk di gereja, badannya di gereja, ketika mendengar firman Tuhan, di sininya berpikir. Otaknya pikir, nggak gitu. Itu mah menurut firman aja, yang kenyataannya begini. Idealisme. Dinyatakan oleh firman Tuhan, ini yang salah, ini yang benar. Nggak gitu. Yang benar tuh begini. Toh hidupku nyaman. Itu gambaran orang-orang yang hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa benar ketika dengar firman Tuhan, selalu membandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah orang-orang yang hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Dan apa yang terjadi? Benih itu tidak masuk dan tidak tertanam. Jenis tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Next. Lukas 8 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata gini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah ini masuk sedikit ya tapi nggak berakar lalu mati. Yesus menjelaskan di ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata gini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jenis tanah yang kedua, jenis hati yang kedua adalah tanah yang berbatu. Mereka adalah orang-orang yang menerima firman, mereka berbahagia dengan firman, namun di dalam perjalanan kehidupan mereka, iman mereka goyah. Bapak Ibu ini bisa dilihat dalam kondisi yang ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 66.
Firman Tuhan berkata di situ, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ketika Yesus melayani, Bapak Ibu, banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus bisa bikin mujizat. Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengajar dengan hikmat bisa usir setan. Mereka senang banget. Entah itu mereka mengalami atau lihat dan mereka tepuk tangan. Serasa mereka ikut rombongan sirkus. Ikut Yesus tuh kayak ikut rombongan sirkus buat mereka mungkin. Ikut Yesus. Ya, ada mujizat di sini. Kayaknya mereka nggak mau ketinggalan mujizat terupdate yang Yesus lakukan. Tapi tahukah saudara, suatu kali Yesus menyatakan dengan sangat tegas bahwa akulah roti hidup. Yesus menyatakan bahwa dengan sangat jelas bahwa akulah yang diperkenan oleh Allah dan akulah yang datang dari Allah. Apa yang terjadi? Orang-orang menolak itu. Ini menggambarkan hati mereka menerima kebenaran hanya sebagian kebenaran. Buat kehidupan kita, realita hari-hari ini. Ini menggambarkan kondisi kerohanian yang hanya ingin mendengar berkat saja. Berkat-berkat jasmani saja. Yang hanya ingin mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang mujizat. Tentang langkah-langkah untuk memperoleh mujizat. Hanya ingin mengikuti, mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang janji Tuhan kau akan diberkati berlipat kali ganda dan sebagainya. Tapi ketika di dalam perjalanan hidup mereka ikuti langkah-langkah atau kiat-kiat memperoleh berkat 1, 2, 3. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa dan memberi. Misalnya, udah diikutin. Kok hidupku tidak diberkati seperti yang aku inginkan ya? Langkah-langkah untuk memperoleh perkenanan Tuhan, terobosan menghadapi masalah di dalam Tuhan. Berpuasa dan sebagainya, Bapak Ibu. Wah, dijelasin satu-satu. Begitu diikutin, kok tidak terjadi seperti yang aku harapkan ya? Apa yang terjadi? Akhirnya, orang ini ketika sudah menjalani langkah-langkah kiat-kiat itu dan tidak terjadi seperti yang ia harapkan, akhirnya apa Bapak Ibu? Imannya menjadi lemah. Imannya gugur. Kenapa? Karena mereka hanya terpusat kepada langkah-langkah untuk memperoleh mujizat secara jasmani. Ini adalah kelompok orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi hatinya penuh dengan kerikil, penuh dengan batu. Jenis tanah yang ketiga, tanah yang penuh dengan semak duri, hati yang bersemak duri. Tuhan Yesus katakan gini di ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu bertumbuh bersama-sama menghimpitnya sampai mati. Yesus menjelaskan arti perumpamaan ini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan di dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan, tapi sudut pandangnya tidak diubahkan. Bapak Ibu, saya mau tekankan sekali lagi, bahwa sudut pandang yang diubahkan itu sangat penting. Sudut pandang yang diubahkan, memakai sudut pandang Kristus dalam menjalani hidup, ini merupakan hal yang sangat penting. Orang yang hatinya ada semak duri di dalam hatinya, Bapak Ibu, ketika mendengar firman, apa yang terjadi? Sudut pandangnya tidak diubahkan, mereka mendengar firman, tetapi tetap hidup dalam konsep yang lama. Untuk lebih jelasnya, saya mau katakan, merubah sudut pandang kita bukanlah hal yang instan. Perlu sebuah proses, selalu diingatkan, selalu didiskusikan dan dihidupi. Ya, kalau Bapak Ibu dalam perjalanan tahun ini GCC kita terus membahas tentang Injil, tentang apa yang Yesus lakukan. Kita mendapati banyak sekali sudut pandang yang berbeda antara sudut pandang dunia dengan sudut pandang Allah. Betul ya? Cara mengasihi dunia dengan cara mengasihi Allah itu sangat bertentangan.
Dan kita perlu mengalami perubahan sudut pandang itu. Gimana caranya? Selalu diingatkan. Maka dari itu saya hanya punya 52 minggu. Belum lagi ada kalau ada pembicara tamu. 52 minggu dalam 1 tahun. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Ditambah dengan pembicara tamu segala yang mungkinlah. Ya, 45 minggu saya ada di mimbar ini. Ini menjadi satu kesempatan yang sangat penting untuk saya terus mengingatkan saudara tentang Injil, tentang sudut pandang yang baru. Firman Allah bertujuan untuk membawa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Jika kita tidak menghidupi, tidak diingatkan, tidak didiskusikan, dan tidak menghidupi, maka kita akan tertekan dengan konsep-konsep dunia dan kita akan melupakan konsep sudut pandang Allah. Kekayaan dan kenikmatan ini berbicara tentang kesuksesan hidup dunia. Ya, tadi dijelaskan, Yesus menjelaskan gini loh. Semak duri itu bicara tentang kekayaan dan kenikmatan hidup. Bapak Ibu, kekayaan dan kenikmatan hidup itu merupakan standar hidup sukses di dunia. Nah, kalau kita tidak terus diisi oleh firman Tuhan, kalau kita tidak terus diingatkan bahwa yang terutama dalam hidup ini, bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah pengampunan dosa yang Yesus sudah berikan, maka kita akan tetap hidup dalam standar kekayaan dan kenyamanan hidup. Sampai satu titik kita akan berkata, pengampunan itu nggak penting. Aku hidup di dunia, yang penting itu apa? Aku sukses secara materi dan punya kenyamanan hidup. Itu adalah duri yang ada di dalam hidup kita. Maka dari itu pastikan Bapak Ibu, kita minta Roh Kudus tolong kita untuk kita punya sudut pandang yang baru dalam memandang hidup. Sudut pandang yang baru di mana kita bisa tetap bersyukur sekalipun kita tidak punya kekayaan seperti orang lain. Sudut pandang yang baru yang membuat kita tetap merasa berharga di mata Tuhan sekalipun dunia mengucilkan. Sebelum ibadah, saya tadi scrolling Instagram dan lihat satu Instastory teman saya yang posting video yang sangat bagus. Ya, thank you Bro Miki, videonya luar biasa. Ya, Bapak Ibu di video itu menceritakan apa? Ada seorang anak, dia sakit, dia didorong sama papanya. Selisipan sama satu pria badannya besar, pakai baju warna oranye. Ini videonya video luar negeri. Jadi pakai baju warna oranye itu mengidentifikasi dia bahwa dia adalah seorang narapidana. Pakai baju oranye, badannya gede, tato penuh. Anak ini lagi didorong, pakai selang anak ini. Anak ini sakit parah. Tiba-tiba anak ini bilang gini sama papanya, "Pah, berhenti." Selisipan berhenti. Lalu anak ini tanya gini, "Om," simpelnya, "Om sakit apa?" "Oh, ginjal saya tidak berfungsi." "Oh, apa yang harus dilakukan oleh dokter?" Gitulah. Si om ini katakan ini, "Saya perlu satu orang yang mendonorkan ginjal kepada saya." Tahu nggak Bapak Ibu? Anak itu bilang apa? "Syukurin. Nikmatin aja hidup lu, makannya jangan berbuat dosa terus. Masuk penjara, sakit ginjal, mampus." No. Anak itu nggak bilang gitu. Anak itu bilang gini, "Pah, aku punya ginjal berapa? 2. Oke, saya kasih 1 ya buat kamu." Bapaknya bilang, "Jangan gitu, nggak boleh. Pokoknya prosesnya nggak gitu." Singkat cerita, anak itu kembali ke kamar dan orang ini jalan kembali kamar. Waktu di kamar, anak ini dia ngegambar satu buah buku, dia gambar. Udah selesai digambar, itu ceritanya menjelang hari Natal. Dan anak ini katakan gini, "Ini aku mau kasih hadiah Natal buat Edgar." Nama orang itu adalah Edgar. Waktu si Edgar itu buka, isi pesan di buku itu dibilang gini, "Tuhan Yesus mengasihimu dan aku mau jadi seperti Yesus
yang juga mengasihimu. Aku mau kasih 1 ginjalku buat kamu. Orang tuanya, jangan. Anak ini kekeh. Anak ini tanya ke suster, boleh nggak aku donor ginjal? Cocok nggak ginjalku sama orang itu? Dokter ini katakan, cocok, boleh, tapi harus persetujuan orang tua. Maksa, anak ini maksa. Singkat cerita, ketika si Edgar itu lihat, dia sangat terharu. Aku tuh narapidana, tapi kok ada orang yang sayang sedemikian rupa sama aku ya? Singkat cerita, suatu pagi anak ini meninggal dunia karena sakitnya. Dan akhirnya ginjalnya diberikan. Menjadi perenungan buat kita. Apa yang dimiliki oleh anak ini? Yang dimiliki oleh anak ini adalah sudut pandang yang baru. Yang dimiliki oleh anak ini adalah sudut pandang yang diubahkan. Sehingga anak ini katakan gini, Yesus mengasihimu dan aku mau mengasihimu juga. Aku mau seperti Yesus mengasihimu. Wow. Ini yang saya maksud dengan sudut pandang yang diubahkan, Bapak Ibu. Kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kalau enggak lewat sudut pandang yang diubahkan, kita enggak pernah bisa dan enggak pernah kuat. Kita akan selalu merasa rugi melakukan hal itu. Sudut pandang yang diubahkan. Begitu juga dengan si Bapak Edgar ini yang adalah seorang narapidana, Bapak Ibu. Sudut pandang dia diubahkan. Dia memandang dirinya, aku tidak layak dikasih karena aku banyak dosa, aku ini orang jahat. Tapi ketika dia baca surat dari anak itu, sudut pandang dia diubahkan. Tadinya dia merasa aku tidak layak dikasihi. Tapi di situ dia menemukan pribadi yang mengasihi dia, yaitu Yesus Kristus. Sudut pandang yang diubahkan. Ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Orang yang hatinya seperti tanah yang penuh dengan semak duri adalah orang yang mendengar firman, tapi sudut pandang tidak mengubahkan hidupnya. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sudut pandang firman Allah dikesampingkan dan tetap menjalani hidup dengan sudut pandang dunia. Yang paling terakhir, inilah yang Tuhan harapkan. Tanah yang subur. Lukas 8 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mengerti. Ayat 15 Yesus jelaskan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Wow. Bapak Ibu setelah mendengar ini mungkin Bapak Ibu menangkap gini. Aku gak boleh punya hati seperti 3 yang di awal dan aku harus punya hati seperti yang 1 yang di akhir. Oke? Nih, ada konsep yang salah. Kita lihat. Nih Bapak Ibu, konsep yang salah. Seringkali kita berpikir gini, aku tuh harus mempersiapkan hati dulu, baru firman Tuhan itu bisa bekerja di dalam hidupku. Saya ulangi, aku harus mempersiapkan hati dulu, baru firman Tuhan itu bisa bekerja efektif dalam hidupku. Mempersiapkan hati dalam benak kita adalah bagian yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mempersiapkan hati, maka Allah tidak bisa bekerja lewat firman-Nya. Dengan kata lain, Allah mau dan Allah akan bekerja setelah kita lakukan bagian kita. Sorry, ini konsep yang salah. Seringkali kita berpikir, ketika kita datang ke gereja, kita dengar firman, gak dapat apa-apa, gak ngerti. Kita langsung gini, ya karena aku gak mempersiapkan hati. Susah mempersiapkan hati untuk datang ibadatnya, susah. Ada yang ngerasa begitu? Mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan itu sulitnya setengah mati. Mempersiapkan pikiran untuk fokus sama firman Tuhan apalagi panjang, itu susah.
Aku nggak lakuin bagianku, pantesan aja Tuhan tidak memberkati aku, tidak bekerja lewat firman-Nya dalam hidupku. Kita seringkali berpikir, ini bagian kita harus bersih-bersih bagian kita, maka Allah baru bisa masuk dan bekerja. Kita pandang ini bagian yang harus kita lakukan tanpa Allah, karena ini bagian kita. Hati-hati dengan konsep kerjasama ya. Kita lakukan bagian kita, Allah lakukan bagian kita. Kita ngerasa kita bisa lakukan bagian kita dengan baik. Padahal kita ini adalah manusia yang lemah. Kemarin saya baru ketemu sama satu orang. Dia katakan gini, Sak, saya tahu saya harus lakukan ini dan Tuhan akan bekerja ketika saya lakukan itu. Tapi untuk melangkah ke situ aja susahnya setengah mati. Untuk keluar dari kemalasan hidup saya aja itu susahnya setengah mati. Saya tahu saya ini bukan orang yang bertanggung jawab, kata orang ini. Saya tahu saya orang yang mudah menyerah. Saya tahu saya tidak boleh menyerah. Waktu saya tidak menyerah, Tuhan bekerja. Saya katakan, Tuhan bukan hanya bekerja ketika kamu tidak menyerah, baru dia bekerja. Bukan itu. Tapi Tuhan mulai bekerja sejak kamu mau melangkah, tapi kamu tidak mampu melangkah. Bisa nangkap Bapak Ibu? Tuhan sesungguhnya, next di slide berikutnya. Ini konsep yang benar, ini konsep yang sesungguhnya, perhatikan. Allah mengetahui kelemahan dan kegagalan kita dalam mempersiapkan hati untuk menerima firman. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kegagalan kita dalam mempersiapkan hati. Tuhan tahu kegagalan kita dalam menjalani firman. Tuhan tahu kita banyak dengar firman tapi worldview kita, sudut pandang kita nggak berubah. Tuhan tahu. Dan merubah sudut pandang bukan tugasmu semata-mata. Kita perlu anugerah Tuhan untuk merubah. Siapa di sini yang sudah tahu harus merubah sudut pandang tapi nggak rubah-rubah? Tetap hidup dalam sudut pandang yang lama. Allah tidak menantikan kita persiapkan hati dulu, baru dia bekerja. Allah bekerja sejak kita mempersiapkan hati. Dalam persiapan hati kita melangkah untuk mempersiapkan hati, dia bekerja di situ. Allah bekerja untuk menolong kita sejak kita tidak mampu mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu. Jadi lewat hal ini kita sama-sama disadarkan bahwa Allah tidak hanya bekerja setelah kita melangkah. No. Tapi Allah juga bekerja untuk menolong, memampukan kita melangkah. Ada seorang di Amerika, dia masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Karena dia nabrak orang dan orangnya meninggal. Dia akhirnya masuk penjara. Ketika di penjara itu, dia cerita, aku ini orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Aku ini ingin berubah dari caraku yang tidak bertanggung jawab, tapi aku gak mampu. Dia cerita gini, kapan sih dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab? Dia cerita gini, waktu kecil, dia tuh dekat banget sama papanya. Papahnya tuh suka pakai arloji. Waktu papahnya bersihin arloji, papahnya pakai arloji, papahnya ngaca. Wih, gaya, gagah. Anak ini lihat, wih, gagah ya si papa waktu pakai arloji. Suatu hari, jam tangan, ya, arloji apa katanya gitu ya, jam tangan, ya. Suatu hari anak ini ambil jam tangan kesayangan papanya di laci. Papanya keluar kota, jam tangannya diambil sama anak ini. Bukan dicuri, dia pakai jam tangannya. Lalu dia bergaya di depan kaca seperti papanya bergaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jatuh. Karena jam tangannya besar. Waktu jatuh, anak ini takut. Dia takut setengah mati. Dia taruh sembunyikan jam tangan itu. Papahnya pulang. Papahnya lihat jam tangan itu rusak. Ngamuk setengah mati. Papahnya ngamuk. Dia takut. Apa yang terjadi? Dia diam. Siapa yang rusak? Dia diam. Siapa yang rusak? Bukan aku, kata dia. Dia diam. Papahnya marah. Dan akhirnya papahnya memecat satu pekerjanya. Karena dia anggap pekerjanya itu yang merusak. Tahu Bapak Ibu apa yang ada dalam hati anak itu? Anak itu rasa gini, oh gini ya caranya
terlindung dari konsekuensi. Bisa nangkep? Gini ya caranya supaya aku gak dihukum sama papa. Oke? Setelah anak itu makin besar, cara itu tetap dia lakukan. Di sekolah, dia gak mau ngaku. Dan dia melihat beberapa kali orang-orang jadi dihukum karena dia, makin aman. Suatu hari dia nyetir mobil dalam keadaan mabuk, dia nabrak orang. Waktu nabrak orang, orangnya belum meninggal. Tapi karena dia tidak mau bertanggung jawab, dia bawa orang itu masuk dalam mobil, dia lempar orang itu ke sungai. Dia berusaha untuk menyembunyikan. Tapi akhirnya dia tertangkap. Akhirnya orang ini bertobat dari rasa tidak bertanggung jawab. Dan orang ini katakan gini, aku bersyukur karena kasih karunia Tuhan buatku tidak hanya bekerja setelah aku merubah diriku, tapi kasih karunia itu bekerja merubah diriku. Aku yang tidak bertanggung jawab dan aku yang selalu gagal keluar dari kondisi ini. Aku yang selalu lari dari masalah dan tidak punya keberanian untuk menghadapi konsekuensi. Tapi dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan, hidupnya dipulihkan. Hari ini mungkin engkau tahu apa yang harus engkau rubah, tapi engkau tidak mampu. Saya mau katakan, jangan pernah berpikir Tuhan akan bekerja ketika aku berubah. Tapi saya mau katakan, sesungguhnya Tuhan bekerja. Tuhan siap bekerja. Kuasa Tuhan sanggup menolong kita sejak langkah pertama kita untuk berubah. Saya undang pemain musik. Ada 3 jenis hati yang Tuhan mau untuk kita buang. Hati seperti tanah di pinggir jalan. Kita mungkin hari ini punya idealisme. Kita tahu pemikiran kita ini salah, tapi kita gak mau rubah. Anda perlu anugerah Tuhan. Mungkin hari ini di dalam hidup Anda senang dengar firman Tuhan. Atau Anda sudah lelah dalam menjalani kiat-kiat untuk diberkati, untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Dan Anda tahu itu bukan sikap hati yang benar. Anda ingin berubah. Anda perlu anugerah Tuhan. Anda perlu kuasa Tuhan. Atau mungkin Anda hari ini sudah banyak mendengar firman, tapi Anda merasa, kok sudut pandangku tidak berubah? Aku seperti hidup di dua dunia. Satu dunia yang penuh kenikmatan, satu dunia yang penuh dengan kebenaran. Aku sering mendengar firman Tuhan, tapi kok konsepku tidak berubah? Saya mau katakan Anda perlu anugerah Tuhan. Supaya Anda mampu, supaya Anda kuat. Poin yang terakhir, anugerah Allah bagi kita. Bapak Ibu, next saya tulis, Yesus mengampuni segala kegagalan kita dalam meresponi firman-Nya. Yesus mengampuni setiap jatuh bangun kita dalam melakukan firman-Nya. Ketika kita merasa aku kayaknya sudah gak mungkin lagi didengar sama Tuhan karena aku sudah buat banyak komitmen, tapi aku gagal. Bahkan untuk memulai komitmen yang baru aja saudara mungkin hari ini malu. Bahkan untuk memulai kembali, untuk aku mau menghidupi firman Tuhan, saudara sudah terbayang, aku akan gagal lagi di depan sana. Saya mau katakan, Tuhan Yesus sudah mengampunimu. Yesus menggantikan kita menanggung konsekuensi dari kegagalan kita dalam meresponi firman. Ternyata Bapak Ibu, penghukuman itu bukan dihilangkan, tapi penghukuman itu digantikan. Penghukuman itu tidak dihilangkan, tapi penghukuman itu digantikan. Siapa yang menggantikan? Yesus. Bicara masalah menggantikan, sangat mudah kita menggantikan orang yang gak bisa datang ke undangan, kita yang datang ke undangan. Gampang ya? Pak boro-boro, Pak cepat-cepat. Ada nih, all you can eat, 2 tiket. Aduh, saya gak bisa. Kamu bisa gantiin saya. Wah, sangat diusahakan. Staycation. Udah beli tiket.
nggak bisa masuk karena sakit, nggak bisa pergi karena ada urusan yang lebih penting. Siapa yang mau ganti ini? Gratis. Wah, buru-buruan ngacung ya. Tapi saya mau bilang, untuk menggantikan yang enak itu banyak. Untuk menggantikan yang tidak enak itu hanya satu. Siapa? Yesus. Kita karena kita gagal, kita harusnya naik ke atas kayu salib, kita dihukum. Tapi Yesus katakan, aku mengasihimu. Akulah yang menggantikan kamu naik ke atas kayu salib. Itu yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Yang ketiga, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus ini yang menginsyafkan kita akan keberdosaan dan kebobrokan kita. Allah tidak hanya bekerja untuk mengampuni kita, tapi Allah lewat Roh-Nya yang kudus menyadarkan kita akan keberdosaan kita, akan kebobrokan kita, dan di sisi lain Roh Kudus mengingatkan kita akan respon kasih Allah yang begitu sempurna terhadap kita orang yang berdosa. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa Bapak Ibu sudah bertahun-tahun ibadah, tapi hatimu seperti hati yang pinggir jalan, hatimu seperti hati yang penuh batu dan semak duri, saya mau bilang, Tuhan Yesus sayang. Sekalipun kau udah pernah maju altar call, nangis-nangis, bikin komitmen, terus engkau langgar, saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan Yesus tetap sayang. Dan yang terakhir, biarlah sayangnya Tuhan buat kita itu merubah hati kita sehingga kita rela melakukan firman-Nya. Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kebenaran. Nih, ini handphone sangat bersejarah karena bukan cuma catatan khotbah, tapi ilustrasi khotbah. Ini kalau dilepas apa yang terjadi? Jatuh. Kenapa ini bisa tetap ada di sini? Karena ada tangan saya yang menopang. Hidup kita kayak handphone ini, yang kalau dilepas sama Tuhan, gak pernah bisa kita bertahan. Jatuh. Itu ada gaya gravitasi dosa di dalam hati kita yang selalu tarik kita untuk hati kita keras. Ada gaya gravitasi dosa yang selalu tarik kita ketika kita dengar firman yang menegur kita. Kita langsung, ini bukan buat saya, ini buat pasangan saya. Ketika kita mendengar firman Tuhan kebenaran, kita langsung reject. Kita katakan gini, harus dia dulu yang berubah baru aku mau mengampuni. Harus dia dulu yang mengasihi baru aku menghormati. Harus dia dulu yang menghormati baru aku mau mengasihi. Bukankah itu yang terjadi di dalam dilema rumah tangga kita? Saya mau katakan, hati yang seperti itu menggambarkan gravitasi dosa yang sangat kuat. Gimana bisa berubah? Hanya satu caranya, Tuhan yang topang. Jika hari ini saudara melihat keberadaan hatimu seperti yang 3 tadi, yang paling terakhir, gimana sih? Kalau hatiku seperti itu, slide yang paling terakhir, Excel, next. Gospel respon. Respon kita terhadap Injil. Saudara, mari bertobat. Bertobat. Bertobat dari sikap hati yang tidak benar dalam meresponi firman Allah. Jangan putus asa untuk memperbaiki diri. Karena hari ini kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja. Dia bekerja menolong kita untuk kita berubah. Dia mengingatkan kita akan kesempurnaan kasih Allah dan memampukan kita menghidupi kebenaran. Kalau hari ini hatimu keras, idealismu tinggi, ingat, Tuhan tidak berpangku tangan menunggu engkau berubah dengan usahamu. No. Dia turun tangan. Tapi ya seringkali yang terjadi apa? Kita berpikir kita bisa melakukannya sendiri. Capek. Tapi hari ini kita belajar. Tangan Tuhan terulur.
sejak langkah pertama kita untuk bertobat. Itulah Injil. Allah tidak diam gini. Oke, kamu berubah dulu ya. Di titik ini gua tolong. Kamu berubah dulu, kamu maju dulu 2 langkah aja, maju 2 langkah, baru aku tolong. Tuhan kita nggak gitu. Tuhan kita turun 2 langkah mendekati kita, dan Dia mau angkat kita untuk kita berjalan bersama dengan Dia, menjalani langkah 1, langkah 2. Jangan pernah berpikir ini mah bagian saya yang harus saya lakukan dulu, baru Tuhan mau bekerja. Jangan pernah berpikir demikian. Karena sesungguhnya Tuhan bekerja sejak awal. Karena Dia tahu kita gak bisa keluar dari cengkram dosa yang begitu kuat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat firman Tuhan. Tuhan, sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan. Biar kebenaran-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Dan kami hari ini disingkapkan kebenaran bahwa kami harus punya hati seperti tanah yang subur. Jangan berduri, jangan berbatu, dan jangan keras. Tapi Engkau Allah yang mengenal kami. Engkau tahu betapa sulitnya kami berubah, betapa sulitnya kami mempersiapkan hati kami untuk merespon firman Tuhan dengan baik dan benar. Tapi hari ini kami juga mendengar anugerah-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang menopang kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu. Hamba serahkan hidup setiap umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu mengubah hati setiap kami dalam meresponi firman. Roh Kudus bekerja, ingatkan kami akan apa yang harus kami rubah, dan topang kami untuk kami mampu menghidupi apa kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, hamba serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Bekerjalah dalam hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi bukan untuk diberkati, tapi kami mau memberi karena kami sudah menerima berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna menebus dan menyucikan hati nurani kami. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Biarlah Tuhan disenangkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada